Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah masih mampukan kita untuk hadir di masjid yang mulia ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya kajian kita. Masih kita membahas tentang keutamaan silaturahmi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita masuk ya keutamaan silaturahmi yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ulas sejenak bahwasanya silaturahim berasal dari dua kata, silatun wa rahimun. Silatun artinya menyambung, rahimun artinya rahim, yaitu menyambung dan menguatkan kekerabatan dengan orang-orang yang masih punya hubungan darah dengan kita. Adapun silaturahmi memiliki banyak sekali keutamaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kemarin sudah kita sebutkan ya, beberapa keutamaan ketika kita menyambung tali silaturahmi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, bahwasanya silaturahmi adalah amalan yang menghantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, silaturahmi dapat melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Yang ketiga, silaturahmi dapat menumbuhkan rasa cinta dan mempererat hubungan dengan kerabat. Yang keempat, Allah akan menyambung hubungan dengan orang yang mau bersilaturahim. Dan yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya silaturahim dapat mencegah su'ul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah atau kematian yang baik merupakan dambaan bagi setiap muslim. Maka setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din.
Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keselamatan di dalam agamaku, wa afiatan fil jasad, dan kesehatan badanku, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, dan bertambahnya ilmuku, wa barakatan fi rizki, dan berkah di dalam rizkiku, wa taubatan qoblal maut, dan tobat sebelum kematianku, wa rahmatan indal maut, dan rahmat ketika kematian datang menjemputku, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah kematianku. Masya Allah, ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, doa yang sangat luar biasa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar akhir hayat kita ditutup ya dengan penutupan yang indah. Bagaimana penutupan yang indah? Yaitu husnul khotimah, penutupan yang baik, bertobat kita sebelum mati, mendapatkan rahmat ketika kematian datang kepada kita, mendapatkan ampunan setelah kematian kita. Dan kita juga tidak lupa berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah kami ya dalam menghadapi payahnya, susahnya sakaratul maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini hendaknya kita baca terus-menerus ketika ajal itu tiba. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan pertolongannya kepada kita. Kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'arraf ilallahi birrahai ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah di masa lapangmu, niscaya Allah akan mengenalmu di masa sempitmu. Jadi kalau kita ingin Bapak Ibu selamat dari dahsyatnya sakaratul maut, kalau kita ingin ketika sakaratul maut kita datang tidak timbul ketakutan di dalam hati kita, maka di waktu kita sehat banyak-banyaklah berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka ya salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. 4 ya, untuk menyongsong datangnya ajal agar kita tidak takut Bapak Ibu, maka 4 doa tentang kematian ini yang kita panjatkan. Minta tobat sebelum kematian tiba, rahmat ketika ajal datang, ampunan setelah kematian kita datang, dan pertolongan ketika kita susah menghadapi sakaratul maut itu. Ya. Ada salah seorang ikhwan yang kemudian menelpon saya, Pak Ustadz, bapak saya sedang kondisi yang mungkin sebentar lagi ajal tiba, dan dia sekarang ini ada di rumah sakit tertentu dalam kondisi takut, Pak. Ya, pokoknya takut lebih. Maka kemudian apa? Ya, kita minta Pak Ustadz agar kemudian bapak saya ini diruqyah. Akhirnya kemudian apa? Ya, silakan dia menghubungi nomor ini. Ya, mungkin karena kita agenda padat ya mungkin kemudian apa bisa membantu. Tidak lama kemudian ya tersiar ya kabar ya dari keluarganya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ternyata bapak ini telah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya teringat sekali ketika kemudian ya anaknya WA ke saya yang mengabarkan kondisi bapaknya ketakutan ketika itu. Maka inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dahsyatnya ketakutan ketika sakaratul maut itu datang.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin harus senantiasa berdoa kepada Allah agar mendapatkan husnul khotimah. Dan di antara agar kita mendapatkan husnul khotimah dan terhindar dari su'ul khotimah, kematian yang buruk, adalah dengan kita bersilaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man, barang siapa sarrohu, ingin, senang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayyamuddalahu fi umrihi, barang siapa senang, barang siapa ingin umurnya diperpanjang oleh Allah, umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuwassa'a 'alaihi fi rizqihi, dan rizkinya Allah lapangkan, wa yudfa'u anhu mitatas su'i, dan Allah Subhanahu wa taala hindarkan orang tersebut dari kematian yang buruk, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ada dua resepnya, kata Nabi. Jadi kalau orang ingin umurnya barokah, kalau orang ingin rizkinya lancar dan kematiannya indah, ditutup dengan husnul khotimah, maka Nabi mengabarkan ada dua yang hendaknya kita amalkan. Yang pertama, falyattaqillaha, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wal yasil rahimahu. Ya. Ini mendengung-dengung ini Mas Kak. Ini mati itu bisa. Sudah mati ya. Wal yasil rahimahu, atau suara saya kegedean nih Mas Heri ya, batul ya. Ngaco-ngaco batul ya, siap ya. Ya, kemudian apa? Ya, fal yattaqillah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah, wal yasil rahimahu, dan dia menyambung tali silaturahmi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang gemar bersilaturahmi akan dihindarkan dari kematian yang buruk, Bapak Ibu. Sebaliknya, orang yang memutus tali silaturahmi, maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala akan tutup akhirnya dengan kematian yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati Pak, ya, terutama dengan saudara-saudara kandung kita. Jangan sampai silaturahmi terputus gara-gara warisan, Bapak Ibu. Maka setan ini luar biasa, Pak. Untuk kemudian apa? Ya, memecah belah keluarga, dan bahkan Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata qatik, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua kita sendiri. Sesalah-salahnya orang tua kita, maka orang tua kita itu tidak ada salahnya, Pak. Sebagai anak kita salah, orang tua pasti benar. Ya. Dan kalau sampai ada anak yang kemudian memutus tali silaturahmi dengan orang tuanya, hilang barokah hidupnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada orang yang memutus tali silaturahmi dengan saudaranya, hilang barokah hidupnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cuman setan ini luar biasa. Orang tuanya meninggal dunia, kemudian apa? Ada warisan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya berantem gara-gara warisan, putus tali silaturahmi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama, sesungguhnya harta yang mualati, Pak. Ya, tahu mualati itu apa, Pak? Harta yang paling mualat itu harta warisan, Bapak Ibu. Hati-hati dengan harta warisan itu. Jangan sampai ada kezaliman, Pak. Ya, kalau ada orang, ya, orang tuanya meninggal, kemudian anak rebutan warisan, sampai serakah dengan warisan, mendalimi saudara yang lain, tunggu saja, hancur hidupnya orang itu, Pak. Dan itu sudah nyata, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Begitu banyak orang yang hidupnya hancur itu Pak, ya, matinya itu apa? Su'ul khotimah, gara-gara apa? Yang pingin paling menang dengan warisan. Ya, karena warisan ini Bapak Ibu, sampai kalau kita itu kemudian apa? Mendolimi saudara kita, ya, warisan itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Berat meriah Pak. Akhirnya sawah tebel semuanya, warisan habis, kemudian apa? Ya, na'udzubillahi min dzalik, itu pun masih berantem dengan keluarganya. Ada atau tidak yang seperti ini Bapak Ibu? Ada atau tidak? Na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada kita. Makanya orang tua ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menjaga anak-anaknya agar tidak pecah, itu dihibahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selama masih hidup kemudian begini, ya, daripada kemudian apa? Sisuk bapak termati kue podok kerah gara-gara warisan, maka kemudian apa? Ada cara kedua, yaitu dihibahkan oleh orang tua. Kalau waris itu kan setelah mati Pak, namun kalau hibah itu dia masih hidup. Mas Hari oleh sawah di sebelah kono, antum di sebelah kono, tahu di sebelah kono, ya. Nah kalau kemudian apa, ya, belum setuju rembukan, kan ya, belum setuju rembukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini yang harus kemudian kita perhatikan, jangan sampai seseorang memutus tali silaturahmi. Kalau orang tua kita meninggal ada harta warisan Bapak Ibu, ya silakan, Islam sudah ada syariatnya. Kok dulur kita ngotot Bapak Ibu yang menyatakan ini pokoknya wera oleh, kan gitu ya. Maka kemudian mending ngalah Bapak Ibu, donga karo Gusti Allah, ya Allah gantikan aku dengan yang lebih baik, ya. Kalau kita ingin membela harga diri kita, tidak apa-apa. Ojo ngono Mas, kan gitu ya. Warisan ngeri, mualati, kan gitu ya. Ya, saya kasihan sama kamu ini kalau kamu serakah juga, kan gitu. Wes ora pokok ini gua aku, kan gitu. Mending ngalah Bapak Ibu yang dimuliakan. Nunggu karo Gusti Allah, karena orang yang terzalimi doanya itu pasti dikabulkan. Doa aja sama Allah, ya Allah berikan rezeki yang lebih baik daripada ini Pak. Nah ini mudah-mudahan jamaah kita Masjid Taqwa Magelangan ini yang nanti tidak ada wong sing rakus karo warisan, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sa'id Al-Khudri, ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sembunyi-sembunyi itu, kata Nabi, dapat memadamkan murka Allah. Wasilaturrahimi tazidu bil umri. Sedangkan silaturahim itu dapat memperpanjang umur. Wa fi'lul ma'ruf, dan berbuat yang baik, yang masari as-su'i, dapat menghindarkan dari kematian yang buruk. Masalah. Kemudian Nabi juga bersabda, inna shadaqata, sesungguhnya sedekah, wasilatar rahimi, dan menyambung tali silaturahmi, yazidullahu bihima fil umri. Orang yang rajin sedekah, orang yang rajin silaturahim, ya, maka umurnya akan diberkahi oleh Allah. Wa yadfa'u bihima mitatasu'i, dan akan dihindarkan dari kematian yang buruk, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah akhir kehidupan manusia. Maka kita meyakini lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang ada di langit, yang di bumi, itu miliknya Gusti Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka segala yang ada, harta kita, keluarga kita, bahkan nyawa kita, itu hanya titipan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang sewaktu-waktu Allah akan kemudian apa? Mengambil semua titipan-titipan itu.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kematian itu adalah puncak penyerahan diri kita kepada Allah. Jadi apa? Ya, memang kemudian apa? Ya kalau kita renungi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian itu adalah apa? Ya puncak penyerahan seorang hamba kepada Allah. Oh, waktu nih balik, hartanya ditinggalkan, ya keluarganya ditinggalkan, bahkan nyawanya, jasadnya ditinggalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan ini akhir episode kehidupan manusia, baik yang kaya maupun yang miskin, ya, baik yang merakyat ataupun konglomerat, semuanya pada akhirnya kita akan ada pada satu titik yang sama, yaitu kematian, Bapak Ibu. Nah, habis mati ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, maka kemudian apa? Kita sudah nggak pingin lagi tunggu mobil Fortuner, Pak. Ya. Kalau sudah kematian dekat seperti ini, Pak, maka kemudian apa? Sudah tidak ingin lagi jadi camat, gubernur dan lain sebagainya. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang punya iman. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, aksiru dzikra hadinil ladat al-maut. Kalau pingin hati kita lembut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Maka sesekali Pak, kalau kita ada orang yang subeh banget kok mati, Pak, yang kita layak gitu kan, ya. Nah, supaya kemudian ini, ya ternyata Pak, ya rumahnya yang mewah, mobilnya yang megah, ya harta bendanya semuanya ditinggalkan, ya dibungkus pakai kain kafan, dimasukkan ke kuburan, diinjek-injek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu orang pada datang ke rumah kita, takziah sama keluarga, teman-teman, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dikabarkan di grup-grup kan, ya paling copy paste, ya piye mas aku ngopi pasenya gitu kan, ya tulisan Allahumma firlahu warhabhu wa'afihi wa'u anhu, ya habis itu sehari hilang postingannya, lupa, ya teman-teman medsos kita, saudara-saudara kita sehari dua hari berkabung, habis itu pergi. Keluarga kita 1 bulan 1 tahun mereka bersedih atas kepergian kita, habis 1 tahun sudah berjalan seperti biasa. Istrinya masih hidup, mungkin nikah lagi, ya tinggal kita sendirian Pak di alam kubur. Siapa yang menemani kita? Yang menemani kita adalah amal soleh kita, ibadah kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kalau seorang ingat seperti ini, Pak, sugih ya ora terlalu bangga, miskin ya ora terlalu sedih, Pak. Ya, ujung-ujungnya apa, Pak? Mati kan, Pak. Ya, ini kadang-kadang kalau kita lupa kematian ini, Pak, ini gungsang hati ini, Pak. Kabeh kepingin kemudian Pak, ya kita ambil semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan. Gara-gara warisan itu tadi berantem gitu, ya sudah nggak kenal sama keluarganya, ya. Gara-gara harta yang sedikit, yang ketika kita meninggal dunia ditinggalkan semuanya itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyadari begitu cepat orang melupakan kita, Pak, ya, maka kemudian apa? Kita tidak akan butuh pujian orang lain. Pujian orang lain hanya sepanjang lidahnya. Oh masya Allah Pak Bukhari luar biasa. Sepanjang lidahnya aja, Pak. Ya, kalau kita meninggal dunia, ya 100 tahun lagi, Pak, kira-kira siapa yang masih kenal Pak Bukhari? 100 tahun lagi siapa yang masih kenal Pak Haji Fikri? Ya, siapa di sini Bapak Ibu yang masih kenal nenek moyang kita yang hidup 100 tahun yang lalu, Pak? Ada, Pak? Nggak ada. Seperti itu kehidupan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berikan kepada kita kesempatan hidup,
gunakan kesempatan tersebut untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalani hidup ya dengan kesyukuran, Pak. Sugih ya alhamdulillah, kiri ya ndonga supaya sugih, kerja keras ora sugih-sugih, ora sak terlalu sedih, ya. Kata Nabi SAW, man asbaha mu'minan, barang siapa bangun di pagi hari dalam kondisi mukmin, beriman, Pak. La ilaha illallah, dia yakin dengan surga dan neraka. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Asam urat encok titik-titik ya nggak apa-apa. Yang penting isi-iso ning masjid kan ya. Isi-iso melakoki kayu muter-muter komplek badut kan ya. Alhamdulillah. Mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi. Memiliki makanan yang ia makan pada hari itu, qad hizat ya lahumud dunya, kata Nabi, maka seolah-olah dunia itu sudah dikasihkan kepadanya. Sugih kemenangan iki wong. Ya, sekarang saya tanya sama bapak ibu, ya, tadi pagi ketika bangun mukmin semua atau tidak bapak ibu? Iman semua, alhamdulillah. Sehat semua atau tidak bapak ibu? Sehat semua Pak Ustaz. Kalau tidak sehat nggak sampai sini. Besok pagi pada punya beras semua atau tidak bapak? Insya Allah punya beras. Gumpangan sesuk isi ono bapak ibu? Alhamdulillah masih punya. Maka bapak itu semua kaya raya kabeh. Ya, sugih Pak. Ya. Besok ini dina apa Mas? Sabtu. Dina Minggu piye Pak Ustaz? Yo bubuhan awakmu sing urip dina Minggu. Ya, maka bapak itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu sebenarnya simpel Pak. Yang bikin rumit pikiran kita sendiri Pak. Oh, kepiye masa depan iki kan gitu ya. Ya. Hari muncul wedi ya, mau nanti kalau nikah modalnya oke kan gitu ya. Ya belum nanti kalau punya anak lahiran sesar di BPJS 11 juta Pak Usaha kan gitu ya. Anak kalau gede-gede butuh sekolah, daftar ulang SPP, kita ini membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, arek seneng naik mikirin bayangin nek duwe mobil Fortuner sik. Nah, iki wong bodoh iki Pak ya. Wong bodoh itu yang menggantungkan kesenangannya di hari esok dengan sesuatu. Awakmu saiki iki duwe duit 20.000, kita pergi ke perempatan tuku sate, dipangan bareng-bareng karo anake, seneng napa boten, Pak? Seneng wis sugih. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup itu simpel, namun pikiran-pikiran kita yang membuat repot, Pak. Ya. Maka seorang mukmin itu kalau dia punya iman, sehat, punya yang dimakan bismillah, alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keutamaan silaturahim yang kedua, keluarga yang gemar bersilaturahmi akan bertambah banyak harta dan jumlah anggota keluarganya, dan hidupnya tidak akan kekurangan. Masya Allah Pak. Ini kalau ada keluarga kok senang silaturahmi Pak, maka kemudian apa? Hartanya akan Allah tambah. Kadang-kadang Pak Ustaz kok rezeki kok angel timen Pak Ustaz. Oh, silaturahmi ini keset Pak. Ya. Sejam 2 jam ke rumah orang tuanya misalnya, ya nggak pernah kita silaturahmi, artinya bahkan sama saudara kita sendiri kita tidak pernah silaturahmi, sibuk Pak Ustaz kan gitu ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang gemar silaturahim itu hartanya diperbanyak, keluarganya ditambah, hidupnya tidak akan kekurangan. Ini saya bacakan hadisnya, hadis sahih riwayat Ibnu Hibban Bapak Ibu, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Ini menarik Pak hadisnya. Inna a'jala ta'ati thawaban silaturahimi, ya, kata Nabi SAW, di antara ketaatan yang balasannya itu nggak nunggu di akhirat. Jadi orang kalau melakukan ketaatan itu orang sah nunggu di akhirat itu dibalas. Maka kemudian ada inna a'jala ta'ati thawaban,
salah satu amal ibadah yang apa? Langsung dibalas karo Gusti Allah itu apa? Silaturahim, yaitu bersilaturahmi. Tadi pahala silaturahmi Bapak Ibu, balasannya nggak usah nunggu nanti di akhirat. Ya, orang silaturahmi langsung dibalas di dunia, di akhirat Allah tambahkan. Nah, kemudian apa? Kanjeng Nabi SAW dawuh, ya, hatta sampai kata Nabi, inna ahla baitin, ada sebuah keluarga, Pak. Inna ahla baitin, ada sebuah keluarga, layakunu fajarotan. Ini keluarga nih Pak, itu apa? Banyak melakukan maksiat kepada Allah. Ya, ini fajarotan, ini keluarga nih Pak, yang bergudal. Apa bahasanya bergudal ya, Pak Jazuli? Ya, batu, banyak berbuat dosa. Keluarga ini Pak, ini keluarga terlalu soleh-soleh babar belas. Ya, nak ngumpul ini ombenane tua, figur kan ya, kabeh dadi siji kan ya. Colokannya apa Mas Heri kan itu? Ya, karo panganane mencawat kan ya. Waduh kan ya. Maka kemudian Pak, sampai keluarga yang tidak bertakwa banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, namun kemudian apa? Dia gemar menyambung tali silaturahmi, fatanmu amwalahum, maka hartanya akan Allah lipat gandakan, Pak. Kemudian apa? Wa yaksuru adaduhum idza tawassalu, dan keluarganya akan Allah perbanyak kembang biakan kalau mereka silaturahim. Wama min ahli baitin yatawassalun hatta fayuhtajuna, dan Nabi SAW mendawuh, dan tidaklah suatu keluarga yang gemar silaturahim maka keluarga tersebut tidak akan pernah kekurangan, Pak. Masya Allah, luar biasa. Ya, maka kalau ada keluarga yang senang ngumpul-ngumpul, ya dinagi ngumpul kan ya, sebulan bisa ngumpul tempat Pak Li sini ke sini, maka janjinya Allah Subhanahu wa taala keluarga tersebut tidak akan pernah kekurangan, Pak. Cukup. Nah, ini Pak Ustadz kan biar orang sugih-sugih keset silaturahmi nih Pak kan gitu ya. Ya, coba Bapak Ibu kita lihat kan gitu ya. Ya, bagaimana silaturahmi kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang kemudian apa? Ya, gemar silaturahim, maka dia tidak akan pernah kekurangan walaupun keluarga tersebut bermaksiat kepada Allah. Di keluarga maksiat karo Gusti Allah, namun gemar silaturahim gitu ya. Itu Allah ya banyakkan rezekinya dan tidak akan pernah kekurangan. Bagaimana keluarga yang kemudian apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu luar biasa, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga, silaturahim adalah salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ada Bapak Ibu di sini yang orang tuanya sudah meninggal? Ada. Betul Bapak Ibu sudah meninggal. Pengen nggak betul berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Pengen betul. Nah, itu ada caranya. Ya. Maka kemudian apa? Nabi SAW berkata, ini ada hadis dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'id. Ia berkata, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Ini kata Abu Usaid bin Malik, ketika kami sedang duduk-duduk bersama baginda Nabi. Jadi kita sahabat Nabi itu sedang duduk-duduk. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Bani Salamah itu nama kabilah Bapak Ibu. Faqala, maka kemudian orang tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburuhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasul, sebenarnya saya masih bisa berbakti kepada kedua orang tuaku atau tidak ya Rasul, padahal orang tuaku sudah meninggal dunia.
Jadi masih bisa nggak ya Rasulullah berbakti kepada orang tuanya sedangkan orang tuanya keduanya sudah meninggal dunia? Qala na'am, maka Nabi mengatakan ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya kalau yang bapak ibu kita mungkin sudah tidak ada, cara kita berbakti kepada mereka yang pertama as-sholatu alaihima. Kita mendoakan keduanya. Ya, berdoa, ngirim dongo, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Ya. Dan doa yang paling mustajab adalah doa kita. Doa anak, doa keluarganya langsung nyambung. Itu doa yang paling mustajab. Pak Ustaz, bagaimana kalau kemudian apa? Yang membaca Quran pahalanya bisa sampai kepada mayit atau tidak? Imam Nawawi mengatakan sampai. Namun yang paling manjur itu adalah apa? Kalau yang baca ahlul baitnya. Siapa Pak yang baca ahlul baitnya? Pandang maca Quran ya Allah, mudah-mudahan ini bacaan Quran ini sampai kepada bapakku, sampai kepada mbahku, ahlul baitnya yang baca. Jangan kemudian apa kita nyuruh orang membaca mah jadi ngerokok ngempas ngentus sarung ngopi, ahlul baitnya nggak bacakan doanya. Ya, maka kemudian ahlul baitnya itu anaknya, keturunan yang langsung ya akan sampai pahalanya kepada kedua orang tuanya. Maka kemudian apa? Dan doa kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan mendoakan orang tua kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap selesai sholat 5 waktu kita doakan. Itu wajib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kedua? Wal istighfar lahuma, memohonkan ampun kepada keduanya. Baca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa ini luar biasa. Sampai dalam riwayat yang sahih itu ada seseorang yang derajatnya tinggi di surga. Kaget ya Allah. Dulu ketika hidup di dunia ibadahku biasa saja, namun kenapa dapat surga tinggi seperti ini? Di alam barzakh dapat nikmat kubur. Maka kemudian Allah mengatakan bi istighfari waladika laka, karena engkau punya anak yang senantiasa beristighfar untukmu, anakmu senantiasa baca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Nah itu maksud lagu malam Jumat Kliwon ahli kubur tili oma. Nah itu kan lagu nih Mas Hari nang Soekarjo Papat kan gitu ya. Maksudnya apa Pak ya? Ya malam Jumat, malam lain itu kita doakan. Ya, nah kalau roh itu sudah di alam barzakh, kalau dia mendapatkan nikmat kubur serah balik-balik. Ya, kalau dia mendapatkan siksa kubur yang nggak akan diizinkan sama malaikat untuk tilik ombak, kan gitu ya. Ya, dipecuti dapat siksa kubur, izin diri malaikat libur, orang libur. Ya. Ya, kita yang mendoakan, maksud ama-ama ini apa? Mendoakan orang tua mereka dengan istighfar. Ya, sambil jalan baca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka wal istighfar lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima, kemudian menunaikan janji-janjinya kalau janji tersebut belum tertunaikan. Oh, biar bapakku ya pengen apa namanya kurban kan ya sampai meninggal dunia orang kesampaian, maka kemudian kita tunaikan. Oh, dulu bapakku pengen banget umrah, pengen banget haji, neng burung sampai haji meninggal dunia, maka ada namanya badal umrah, badal haji. Ya, maka wa infadu ahdihima min ba'dihima, kemudian wasilatur rahimi allati la tusallu illa bihima wa ikramu shadiqihima. Ya, kemudian apa? Menyambung tali silaturahim dengan kawan-kawan orang tua kita yang telah meninggal dunia dan memuliakan kawan-kawan bapak-bapak kita. Ya, ini
Ya, ternyata kemudian ketika kemudian ada Pak Haji Patoni, ya, ada kawan bapaknya yang masih hidup, atau kemudian anak kawan bapaknya yang masih hidup datang ke sana berkunjung. Dulu itu bapakmu karo bapakku itu teman, ya, menyambung tali silaturahmi, maka pahalanya mengalir kepada orang tua kita. Maka ada sebuah kisah dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini suatu hari jalan dengan Ibnu Dinar. Ibnu Dinar ini salah satu muridnya. Di tengah jalan ketika Abdullah bin Umar ini berjalan naik kendaraannya, ketemu sama orang Arab Badui. Wong Arab Badui wong umbulan lah, Pak. Umbul kluthuk hal bahasa kita kan, ya. Maka kemudian dinaikkan ini orang umbulan ini, siap naik, ya silakan ke kendaraanku, naik ke ontakku. Diwai duit tokeh, Pak. Habis itu dia punya imamah, itu peci itu, ya, nek wong Arab itu imamah, itu dikasihkan imamahnya. Maka Ibnu Dinar ini ngomong sama Ibnu Umar, iki kan guru wong umbulan, diwai duit titik, seneng banget untuk diwai duit tokeh, imamahmu diwai kepiye, kan, ya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, wahai Ibnu Dinar, sesungguhnya bapaknya wong Arab Badui ini teman akrab bapakku Umar bin Khattab. Ya, tadi bapaknya, ya, orang Badui ini adalah teman akrab bapakku, yaitu Umar bin Khattab. Dan aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna abarral birri silatul waladi ahla wudi abihi. Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti, berbuat baik dengan kedua orang tua kita adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik bapaknya yang telah meninggal dunia. Ya, ini Masya Allah luar biasa. Ya, jadi kalau kemudian dulu ya bapak kita ya itu akrab banget, ya duwe konco, kan, ya. Konconya wis sedo, namun masih punya anaknya kita datang silaturahim, ya, kita bawakan roti misalnya, atau kita bawakan apa, atau kemudian kita sekedar datang nyapa mereka. Biar ini bapakmu dan karo bapakmu akrab temenan, ning di bareng, kan, gitu, ya. Kemudian pas silaturahmi di tempat tersebut, maka pahala silaturahmi itu langsung sampai kepada bapaknya, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sudah masuk isya belum? Berapa menit lagi, Pak? 2 menit lagi, Pak, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabba sapa wongi seneng, ya. Man ahabba itu sapa wongi seneng. Siapa saja yang suka, ya, an yasila abahu fi qabrihi. Barang siapa yang senang menyambung tali silaturahmi dengan bapaknya yang sudah ada di kuburannya, ya. Ini bapaknya sudah meninggal, tapi ingin berbuat baik, ingin menyambung tali silaturahmi dengan bapaknya, dengan orang tuanya. Fal yasil ikhwana abihi ba'dahu, maka hendaklah ia